tugas kita sebagai jurnalis itu datang, lihat, rekam, publikasikan. Semua perjuangannya tuh nggak main-main. Iya, nggak mudah untuk bisa Niatnya. sampai di sini tuh nggak mudah. Kita yang nggak pikir masuk ke stadion kayak gitu, apalagi saya orang yang dari kampung, tugasnya di Kutai Barat, Makam Hulu, bisa nginjak ke sana itu suatu hal yang luar biasa buat saya. Kalau untuk jadi jurnalistik televisi yang baik itu sebenarnya adalah gunakan mata kalian dengan baik, gunakan telinga kalian dengan baik, dan gunakan mulut kalian dengan baik. Kembali lagi di Stumas, Studio penuh manfaat. Ya. Nah, jadi Kita hari ini kedatangan superstar yang kemarin baru pulang dari London. Ini enggak Mas, ini OTW-nya dari London. Oh, OTW dari Iya London, kan? pantes teman dia. Langsung tadi parkir jet pribadi. Mahal. Boleh perkenalan dulu Mas dengan Mas siapa? Iya, terima kasih saya sudah diperkenalkan. Tadi udah kenalin belum ya? Belum ya? Belum. Oh, ya sudah. Kameranya mana? Ini. Oh, ini. Ini boleh. Oke, perkenalkan, nama saya Mardan Waisman. Saya bekerja di TVRI Stasiun Kalimantan Timur dan ditugaskan di Kabupaten Kutai Barat dan Makam Hulu. Saya dulu kuliah di MMTC dan sekarang menjadi orang yang terbaik di stasiun ini. Mahal. Oh ya, Sombong amat. pertandingan ini sudah beristri ya. Walaupun ganteng-ganteng ini udah beristri dia. Ya. Tolong editor yang bagian itu di-cut. Ya Mas, jadi Ya. bisa diceritain perjalanan awalnya bisa sampai jadi jurnalis TVRI terus ditempatin di Kuba itu gimana sih? Jadi dulunya itu sebenarnya saya orang teknik. Oh teknik. Iya, jadi sebenarnya saya orang teknik. Saya kuliah di MMTC Yogyakarta, itu jurusannya manajemen teknik studio produksi. Jadi di MMTC itu ada pemberitaan, produksi, dan teknik. Nah, saya aslinya orang teknik. Kemudian setelah saya kerja di teknik, saya memutuskan untuk kembali ke daerah asal saya nih, di Kalimantan Timur. Nah, karena yang ada buka di sini itu hanya berita, ya nyemplung lah kita ke berita. Oh, kayak gitu ya. secara nggak langsung kayak tiba-tiba gitu ya nyemplung Ya. ke situ ya. Dan kebetulan menurut saya di berita tuh nggak susah. Maksudnya secara pekerjaan langsung tidak susah. Hanya saja saya tuh agak sulit di bikin naskah itu Iya. agak susah. Tapi kalau soal ambil gambar dan gombalin gambar, maksudnya ambil gambar dan Gombalin cewek. ya itu maksudnya. Iya dong. Lulusan MMTC loh. Jadi intinya kalau untuk produksi audiovisual itu sudah menjadi kebiasaan karena memang dulu waktu kuliah juga kerjanya itu kan. Dan itu tidak susah buat saya. Dan saya tugas di Kutai Barat, mengenali culture-nya orang di sana, ya cukup menarik orang di sana gitu. Kurang lebih berapa tahun sudah Mas di Kuba? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 Iya, tahun. 8 tahun. Sampai punya istri dan anak di sana ya? Sampai punya istri dan anak di sana. Tapi kebetulan istri saya tuh kenalnya di Jogja karena dulu sama-sama dari Jogja. Itu baru dibawa pulang ke Kuba. Iya, dulu saya semester 7, istri saya kelas 1 SMA. Oh, suka yang di bawah umur guys. Bukan di bawah umur, Bukan, lebih ya. muda. Lebih muda. Iya, waktu itu belum pacaran, cuman kenal doang. Gitu. Kenalnya di gereja gitu loh. Sobat gereja nih guys, anak gereja. Iya, jadi katanya kakak rohani gitu kan. Iya. Kecemplung. Enak tuh. Akhirnya jadi istri sekarang. Anaknya sudah Anaknya 8 tahun. Kalau 8 tahun, salah. 8 bulan. Anaknya 8 bulan. Tua banget ya udah ya. Anaknya 8 bulan, terus itu istri saya kerjanya di rumah sakit HIS. Dia dokter. Wow. Pasangan idaman nih guys, yang Yang satu suaminya jurnalis ya. istrinya dokter ya. Dokter? Iya, dokter. Dokter anak, dokter apa? Dokter gigi. Masih dokter umum. Nah, dalam perjalanan 8 tahun nih Mas selama di Kuba, ada kendala tersendiri nggak menghadapi di sana?
Kubar Mahulu ya kalau nggak Iya. salah ya? Nah, Kalau Jadi kendalanya di Kutai Barat sama Makam Hulu itu pasti geografis. Kalau komunikasinya orang Kubar sama orang Mahulu tuh baik banget. Baik banget. Terus tuh mereka diajak ngobrol itu ya lembut lah orang-orang sana itu. Welcome lah ya. Welcome banget. Kita mau datang liputan tuh kita dihargain loh. Dan mereka itu terbuka. Jadi makanya itu kenapa saya betah di sana gitu ya. Dan juga mereka itu nganggap kita tuh kayak keluarga ketika datang ke rumah. Contohnya, Ah, kalau datang ke Makam Hulu nih, nah, dikasih kalung kan. ah, Bukan kalung, gelang. gelang. Nah, kalung sih. Iya. Lehernya tidak sih. Iya. Nah, itu kan dikasih gelang ya. Nah, Kalau kita sudah dikasih gelang gitu, itu kita sudah dianggap bagian dari rumah. Oh, Nah, gitu. Jadi ya saya sampai punya orang tua angkat di sana, gitu. Baik di Makam Hulu maupun di Kutai Barat gitu. Jadi enak, tugas di sana tuh enak. Itu enaknya. Nah, bagian dah enaknya nih, kalau boleh di-spill sedikit atau banyak? Bagian tidak enaknya adalah karena tadi saya bilang gak enaknya Aksesnya. aksesnya geografisnya. Jadi kalau mungkin teman-teman di Kota Samarinda liputan 1 jam atau misalnya setengah jam gitu kan jarak tempuhnya. Nah, kalau di sana nggak ada yang gitu. Dalam kecamatan aja itu sudah 1,5 jam. Dalam kecamatan. serius? Aksesnya sangat susah berarti ya? Oh iya. Atau nggak ada jalan? Jaraknya jauh-jauh. Jaraknya jauh-jauh. Nah, sebagai contoh gini, masih dalam Kabupaten Kutai Barat, saya di Barong Tongko, terus saya dapat tugas liputan ke Tanjung Isoe atau ke Kecamatan Bongan misalnya. Itu 5 jam. Hah? Satu kecamatan aja. Itu masih Kutai Barat loh ya. Ya, itu masih Kutai Barat. Sedangkan wilayah kerja saya ini 2 nih, Kutai Barat, Mahakam Hulu. Termasuk dua daerah nih ya. Kalau saya mau ke Mahakam Hulu, saya harus luangin waktu 1 hari hanya untuk berangkat ke Berangkat ke Mahakam Hulu. Itu kurang lebih 1,5 jam, 4 jam, berapa ya? 5,5 jam. Itu baru sampai di Makam Hulu, baru jalan doang tuh. Sampai sana langsung istirahat, besoknya baru liputan. Itu di ibu kotanya Mahakam Hulu. Di Ujo bilang ya? Ujo bilang. Nah, kalau mau sampai kalau ngapari sana, wah sudah 8 jam sikat. Tapi biasa. Tapi berarti sukanya banyak, dukanya ya Ada juga. ada juga. 50-50 50-50 lah ya. Ah. Jadi terus kemarin tuh Mas ada dengar cerita bisa sampai ke London tuh gimana Mas? Oh iya tuh. Bisa Dari Kubar Dari Makam Kubar doang loh, loh ini. tiba-tiba Bisa tiba ke London. terbang ke London tuh gimana? Nah, iya. Jadi ada kuyang ya. Oh, naik kuyang. Oh, Oke, iya, naik iya. kuyang. Oke. Kuyangnya udah upgrade, jadi ada Bisa penerbangan ke sampai London. London ya. Oke. Menarik. Jadi gini, waktu itu ada teman country Balikpapan, Andri. Nah, si Andri itu ngubungin. Dan aku izin masuk wilayahmu ya. Ngapain, Dri? Liputan. Oh, ya sudah, gas, go ahead. Nah, ternyata dia mau liputan sama Pertamina. Oh, di bawah Pertamina ya? Ya sudah, oke lanjut ya. Nah, aku nggak terlalu nyimak. Pas dia balik, nanya-nanya lah, Dri, liputan apa? Dia bilang liputan perbatasan yang soal BBM itu loh. Oh, yang BBM satu harga itu ya. Jadi pemerintah Indonesia itu melalui Pertamina, karena kan selama ini ada ketimpangan tuh masyarakat yang ada di perbatasan. Nah, untuk itu pemerintah Indonesia memberikan BBM satu harga untuk di perbatasan. Nah, providernya adalah Pertamina, karena kan yang menyalurkan energi ke seluruh negeri ini kan Pertamina. Jadi Pertamina lah yang melaksanakan itu. Dibawalah si Andri ini untuk liputan di sana. Terus Andri ngasih info, aku sekalian mau ikut lomba AJP katanya. AJP. Apa tuh AJP? Nah, Bisa nanya. dijelasin nih ke teman-teman. Iya. Apa tuh AJP Mas? Jadi AJP itu Anugerah Jurnalistik Pertamina. Itu tiap tahun ya? Tiap tahun dilaksanakan dan itu adalah ajang paling bergengsinya buat para jurnalis gitu. Se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Terus Nah. lanjut lagi kembali ke Jadi kembali ke si Andri tadi. Jadi sebelumnya saya tidak tahu bahwa ternyata AJP ini adalah ajang yang skalanya nasional. Saya cuma tahunya AJP ini ya kayak gini loh, kayak kita bikin kalau ada event-event di Kalimantan Timur gitu kan. Ya, pokoknya ikut gitu ya. Ya, nah saya kirain bahwa Anugerah Jurnalistik Pertamina ini Pertamina Balikpapan yang menyelenggarakan. Nah, saya ikut lah. Saya ikut, Andri bilang tadi ada AJP, akhirnya saya tertarik untuk ikut. Akhirnya saya ikut, gitu. Saya memutuskan untuk ikut.
Dan karena angle yang paling menarik di tempat saya bertugas ini adalah BBM satu harga. Memang si Andri udah ngangkat ya, tapi saya nggak tahu kemasan dia seperti apa. Nah, Tapi kan kita jalan bersama pun belum tentu angle-nya sama. iya, Ya. betul. Pas sentuhan tiap tangan kan beda ya. Nah, akhirnya saya putuskan untuk ikut. Cuman saat itu yang bikin saya dilema adalah waktu tuh istri saya sudah mau melahirkan. Pas Udah. Dede mau lahiran nih. Iya, udah mau melahirkan, dia udah mulai sakit-sakit gitu perutnya, udah mau melahirkan. Terus ditanyain, kamu mau aku temenin atau aku tetap pergi syuting? Sebenarnya itu pertanyaan salah sih, nanya istri kayak gitu. Nggak peka banget nih bapaknya nih ya. Aneh Jadi jawabnya. Cuman istri Jawaban waktu itu istri ya karena dia tahu saya seperti apa. Jadi dia bilang gini, kalau memang yakin mau ikut lomba nggak apa-apa, ikut aja. direstui sama istri. Direstui. Oke. Karena memang saya tuh punya ini ya, punya kecenderungan suka ikut kompetisi. Ya, suka ikut kompetisi. Kita kan pernah tuh ada lomba TMMD. Iya, iya, iya. Nah, TMMD 2000 berapa tuh? 2000 Pernah menang juga tuh ya kalau nggak salah ya. ya juara 1 2018. Kompetitif nih orangnya guys. Juara. kalau boleh tahu. Terus itu 2022, 2024 kita juara 3 nasional. Ya. Terus itu ada anugerah pariwisata, kita juara 3 nasional juga. Nah, di tahun yang sama kita dapat juara nasional untuk yang di Pertamina. Seperti itu. Tuh guys. Ternyata emang udah menang-menang mulu Iya, nih. memang apalagi dari doa istri tadi Betul. kan. Restu istri itu Ah, penting, penting, guys. guys. Betul. Doa istri itu penting. Nah, Jangan lupa dipotong bikin iklan. ya. Nonton kan? Istrinya nonton kan? Nah, ada maunya tuh biasanya. Nah, terus kembali agak mundur dikit Mas. Tadi kan itu yang menang ke London tuh ya. Bisa diceritain nggak pengalamannya selama di London tuh ngapain sih Mas? Boleh tahu? Pengalaman di London, wah, yang pasti seru banget ya di London itu. Apa tuh, Mas? Nonton yang Hah? tim bola yang sering menang-menang itu nggak? Nah, itu dia Nah, masalahnya. gimana? Jadi waktu mau ke London, Nah. itu ternyata lagi nggak musim liga. Oh, jadi libur. Jadi lagi ya nggak ada yang pertandingan. Nggak ada pertandingan. Nggak ada pertandingan. Karena nggak ada pertandingan, akhirnya saya cuman stadium tour aja. Kemana tuh kalau boleh tahu? Arsenal, Birmingham, West Ham, terus itu apa tadi? Kalau yang baru juara apa? PSG itu apa? Oh, Paris Saint-Germain. Iya, Paris. Ya itulah pokoknya. Ya itu, PSG kan? Ya, untuk mau lihat fotonya, belum. Nah, boleh nanti Mantap ya. tolong editor ya di insert ya. Iya. Baik. Jadi kurang lebih kemarin berapa lama tuh? 2 minggu. 2 mingguan lah. Di Londonnya. Ya di Londonnya. Wow. Dan juga nih ya Mas, Hmm. karena Oke. Oke, Jadi, lanjut. Jadi kita ya. bahas apa lagi ya? Ini kembali ke Kubar dulu deh. Iya. Kubar dulu ya. Tadi kan ngomongin London nih agak kejauhan ya. Kita kembali ke London. Karena di bagian hilir belum habis, kita udah keluar negeri. Iya, balik lagi dulu. Oke. Ya, minum dulu Mas. Haus kayaknya. Apa ya? Aku mau nanya apa ya? Nah, coba. Oh, aku mau nanya ini. Ini lanjut ya. Nah, lanjut. Terus Mas, gimana sih caranya? Kan Mas menang nih, juara apa tadi? The Ya, best jadi, of the best ya. Nah, best of the best. itu gimana caranya Mas bisa menang? Tips and tricksnya tuh gimana sih? Kayak cara pengambilan videonya kah? Atau tata naskahnya kah? Atau gimana tuh? Coba Suka Mas. banget. Karena yang nonton ini juga ada bukan orang TVRI, Betul. jadi kita akan kasih info. Ya. Mahal ini. Mahal daging, ini guys daging, ya. daging. Perhatiin dengerin. Jadi caranya adalah Ini. niat. Oh, Niat ya. kukira Itu orang yang paling dalam utama tadi, ya, Mas, bukan ya? ya? Bukan. Jadi niat. Jadi caranya adalah niat. Jadi gini, sebenarnya kalau untuk kita di TVRI ngambil gambar dengan multi angle tuh kita udah biasa. Dan kita juga udah terbiasa dengan variasi shoot, bentuk-bentuk gambar seperti apa kita udah biasa. Gimana caranya menarik emosional orang ketika nonton, itu kan kita udah paham lah. Nah, tinggal itu kita manfaatin. Yang penting kalau untuk dari kita jurnalis itu niat sih sebenarnya yang paling penting. Dengan kondisi, saya rasa tidak semua orang seperti saya, ketika istrimu sudah mau melahirkan dan udah sakit gitu, kamu akan mau tinggalin itu nggak akan. Dan istrinya Kan belum tentu berhati besar seperti istrinya Mas Iya. mau ditinggal juga. Betul. Nah, gimana caranya istri memberi support
sedangkan istrimu tahu kamu ke daerah yang belum tentu suamimu pulang. Iya. Nah, saya meyakinkan bahwa saya akan jaga diri, saya bisa berangkat ke sana dengan baik, dan saya pastikan saya akan pulang. Gitu. Jadi, mungkin sedikit cerita, kalau Mahakam Hulu itu kondisi geografisnya tuh nggak enak, kondisi geografisnya Mahakam Hulu itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya kesempatan ke Mahakam Hulu, nanti bisa lihat deh, jalan dari Kutai Barat menuju ke Mahakam Hulu itu masih apa ya? Kalau di sungainya masih stabil airnya. Kalau lewat daratnya udah gonjang-ganjing. Tapi kalau sudah mulai dari Ujo bilang kalau aparinya kita lewat sungai, nah di situ kalian akan ingat Tuhan. Ini ya, Om. Tiba-tiba ingat Tuhan ya. Tiba-tiba ingat Tuhan, yang nggak pernah bilang astagfirullah bakal ngomong. Ini ya, jeram ya. Iya, bakal ingat Tuhan, ingat keluarga, apa yang belum dikerjakan selama masa hidup akan teringat semua. Refleksi langsung ya. Langsung refleksi semua. Gimana caranya itu ketika naik gini, air semprot muka gitu, sudah ingat semua. Dan itu yang tiap hari mereka alami. Masyarakat alami di sana. Iya, kita sebagai orang yang dari kota datang ke sana ngeliat kayak gitu, serem banget ya. Ngeri banget ya, aku mau mati rasanya. Kita yang baru datang aja udah ngomong gitu. Apalagi gimana kalau kita yang hari-hari ke sana gitu. Nah, jadi memang kondisi di sana tuh sangat memprihatinkan. Makanya memang kenapa mereka selalu teriak gitu, kesejahteraan kami kurang. Akhirnya ya negara harus hadir dong di sana. Akhirnya ya Pertamina didorong untuk mendistribusikan BBM satu harga dengan memberikan subsidi ongkos angkut. Jadi harga yang dijual di kota sama dengan harga yang dijual di Longapari. Terus itu sudah berjalan, Mas? Sampai sekarang, dan itu udah lama berjalannya. Lama ya? Iya, berjalannya udah lama. Nah, itulah yang dengan kondisi seperti itu akhirnya saya putuskan untuk berangkat ke Kecamatan Longapari untuk melakukan liputan tadi. Oh, itu tadi ya. Iya. BBM satu harga tadi. Iya, makanya dengan kondisi seperti itu, maksudnya saya gambarkan duluan bahwa belum tentu semua laki-laki mau melaksanakan pekerjaan seperti ini ketika istrinya sedang hamil, apalagi udah mau melahirkan. Nah, waktu itu saya bilang ini waktunya mepet dan saya optimis bahwa saya bisa ngangkat ini dengan semaksimal mungkin. So, saya berangkat. Saya berangkat dengan penuh keyakinan karena ini waktunya mepet ya. Di jalan tuh saya sambil bikin naskah. Naskah pertama. Kepepet ya? Ya, power kepepet. Jadi di jalan saya bikin naskah pertama. Sampai di sana saya sudah lihat kondisi, oh ternyata ada yang lebih dramatik, saya bikin naskah kedua. Pas sudah pulang sampai rumah, akhirnya dapat kesimpulan, saya bikin naskah terakhir, naskah ketiga. Jadi ada tiga. Tiga kali. Enggak, beda angle. Beda angle, tiga Ya, naskah ya? akhirnya saya bikin 3 naskah. Oh, berarti yang disetor itu kayak tiga materi ya, nggak cuma satu gitu ya? Enggak, yang kita store cuma 1 materi, tapi saya mau ambil yang paling maksimal dari karya ini. Jadi saya bikin 3 naskah. Akhirnya yang paling maksimal tadi yang ultimate-nya yang mana tuh? Enggak. Oh enggak. Jadi dari Masih 3 ada gongnya lagi nih. Jadi dari 3 naskah ini dieliminasi semua, nggak ada yang dipakai. Akhirnya kok terus bisa muncul yang Jadi gini, gimana tuh? waktu itu saya ngeditnya malam. Saya sambil ngedit. Kita kalau ngedit kan audio dulu atau gambar dulu. Nah, saya feel-nya audio dulu. Namanya kita kan audio visual. Ya. Saya edit audionya dulu. Terus itu saya bilang gini, waktu saya lagi ngedit itu saya bilang gini, Andri pasti bikin berita. Terus itu teman-teman di country lain atau bahkan di stasiun TV lain itu pasti akan bikinnya berita. Biar aku juara 1, aku harus bikin sesuatu yang berbeda. Aku ini sudah taruh nyawa ke perbatasan. Waktuku mepet, aku belum tidur, istirahatku kurang. Istriku mau melahirkan dan waktu aku pulang udah melahirkan. Banyak yang kukorbankan. Aku nggak boleh nggak juara. Meskipun itu skalanya cuma Kaltim. Saat itu aku pikirnya cuma Kaltim. Jadi ya udah aku putusin untuk bikin sesuatu yang beda. Gimana caranya beda? Saya pikir pokoknya merenung dulu gimana caranya beda. Saya pikir-pikir. Oh ya udah, aku bikin kayak semi dokumenter aja.
Oh, dokumenter ya. Jadi tidak pakai voice over, tidak pakai naskah. Berarti full Full visual visual. yang berbicara gitu. Biarkan si narasumber sendiri yang bicara tentang kehidupan mereka. Biarkan mereka sendiri yang cerita. Tugas kita sebagai jurnalis itu datang, lihat, rekam, publikasikan. Kita boleh moles-moles dikit, tapi tidak boleh mengubah makna, ya kan? Nah, jadi di situ yaudah saya putuskan untuk biarkan si narasumber bicara sendiri. Karena itu akan lebih menyentuh dibandingkan dengan kita mendramatisir lewat naskah gitu kan. Oh, betul. Jadi saya putuskan untuk bikin itu dalam waktu 1 malam, diedit. Terus itu kasih musik lah, biar ada sentuhan-sentuhan touchingnya gitu kan. Nah, nanti Touch. mungkin boleh editor diinsertin Insert dikit ya, ya. kasih lihat hasil karyanya, Ya. the best of the best. Nah, jadi setelah kita buat itu, tadi saya bilang ini karya audiovisual. Setelah saya susun, jadi dalam editing itu ada 2, offline dan online. Nah, setelah saya lakukan dulu di offline, di Rawkat, sudah selesai di Rawkat nih. Kemudian saya masukin musik. Istri saya bangun sekitar jam 4 subuh. Saya minta dia sebagai juri saya yang pertama. Untuk ada yang review dulu ya, pertama Terus, nonton. Saya tutup layarnya sedikit gini, saya bilang, dengerin. Padahal ini karya TV kan, Ya, karya saya TV. minta dengerin. Aja dulu ya. Ya, play, dengerin. Saya minta dia rasain. Karena menurut feeling saya, namanya kita editor kan kita udah ulang-ulang, kadang feeling kita tuh udah ada biasnya gitu kan. Nah, jadi dia yang baru dengar, saya minta, kamu tersentuh nggak dengan kisah Pertamina ini? Jadi dia dengerin tanpa melihat gambar. Jadi dengerin. Oke, udah selesai. Tersentuh sih, cuman musiknya terlalu panjang. Nah, durasi saya juga memang panjang. Akhirnya saya pepetin sampai ke padatin lagi sampai jadi cuma 7 menit. Nah, jadi musiknya kita pendekin tapi intervalnya nggak terlalu jauh. Saya minta dia dengerin lagi, dia udah dapat feel-nya. Nah, ketika dia udah dapat feel-nya, saya mastering, kemudian saya edit visual, saya gabung-gabungin, saya suruh dia nilai lagi. Menurutmu nih gimana? Jos, kirim. Jadi dibalik niat dulu, doa istrinya juga yang juri pertama, akhirnya juara ya. Ya. Best of best ya. Best of the best itu masih jauh itu. Oh, masih jauh. Ada lagi di atasnya. Ada lagi. Bukan, maksudnya best of the best itu gongnya sebenarnya. Oh, karena kan tadi saya nggak tahu kalau anugerah jurnalistik Pertamina ini skalanya nasional. Oh, awalnya. Jadi sebenarnya gini, Nah, kan pasti kan ada bertanya-tanya ya, kenapa nggak baca di internet? Saya nggak tahu ada namanya AJP ini, saya nggak tahu. Saya nggak tahu ada yang namanya AJP. Yang saya tahu itu adalah teman-teman ikut lomba. Nah, Saya ingin ikutan juga gitu loh. Nah, terus tuh dikasih info, ini kirim emailnya ke sini, yaudah. Jadi ya sudah saya ikutin. Nah, saya kirim. Terus tuh saya bersyukur karena durasi saya panjang kan nggak bisa ya. Kita kalau country itu kita cuma punya durasi maksimal 3 menit. Nah, jadi biar bisa durasinya panjang gimana? Saya izin sama koordinator kita. Koordinator kita Bu Nani. Saya bilang, Bu, saya mau lomba, durasinya panjang. Oh iya, boleh. Nanti saya koordinasi sama Bu Kepsta ya. Sekalian kamu juga sounding sama Bu Kepsta. Akhirnya Bu Nani izin, saya juga izin secara langsung sama Bu Kepsta. Dan bersyukurnya dikasih izin sama Bu Kepsta. Boleh katanya buat lomba, nama baik TVRI juga kok yang dibawa. Ya udah, 7 menit masuk. Ditayangin. Nah, dari situ saya nunggu tuh, karena ini kan malam terakhir nih. Iya. Oh, iya, ini malam terakhir. Iya, pokoknya nanti malam jam 12 tuh terakhir. Jadi sambil nunggu ini siaran masih berlangsung, saya udah buat ini. Buat apa? Buat formulir-formulirnya. Terus tuh saya nahan Ervan. Van, kamu jangan dulu pulang ya. Nanti ketika udah selesai siaran, tolong potongin liputanku. Upload gitu ya. Iya, jadi Evan disandra dulu nih. Waduh, udah belum? Bentar nih, masih siaran gitu. Ya udah, saya buat formulirnya. Sudah selesai, saya tinggal tunggu Ervan. Nah, ketika Ervan sudah selesai siaran, kan udah masuk nih datanya. Dipotongin lah sama Ervan. Dikirimin. Nah, waktu dikirim itu langsung kirim ke Google Drive. Langsung upload buat Pertamina tadi ya? Iya, langsung upload, daftarin ke Pertamina. Nah, habis itu nggak lama, singkat cerita ya. Nah, singkat cerita. Singkat cerita,
pengumuman. Pengumumannya saya nggak tahu, tapi ada orang Pertamina yang hubungin. Karena ngisi formulir tadi kan. Ya, jadi namanya Mas Kavi. Mas Ibnu. Mas Ibnu. Ya, Mas Ibnu. Jadi PIC-nya itu ada Kavi dan Ibnu dari Pertamina di Balikpapan. Nah, yang hubungin saya namanya Mas Ibnu, bilangnya, Mas Mardan, saya dari Pertamina. Selamat ya Mas Mardan, juara 1 di regional Kalimantan. Seneng banget lah saya, nggak sia-sia. Iya ya. Iyalah. Dengan PD-nya tanpa basa-basi tanya, Mas ini kalau juara 1 hadiahnya berapa? Jadi kalau boleh di-spill, Tadi poin. 7 juta. 7 juta ya? Dapatnya, iya jadi juara 1-nya 7 juta. Nah, jadi saya senang lah. Oke Mas Mardan, siapkan diri ya, kita akan ke Bali katanya. Nanti, jadi dia bilang awardingnya di Bali. Oke, siap, makasih di Bali akhirnya. Nah, saya tahunya kita lombanya untuk di regional Kalimantan aja, cuman dibawa jalan-jalan nih ke Bali. Saya belum tahu bahwa itu ada ajangnya akan berkelanjutan gitu, nggak tahu. Dan saat itu akhirnya singkat cerita kita ke Balikpapan, dipanggil kumpul di Balikpapan, kita mau berangkat ke Bali, ketemu sama jurnalis-jurnalis se-Kalimantan nih, karena kita regional Kalimantan kan ada dari Kalsel, Kalteng, Kalbar, Kalimantan Utara dan juga Kaltim. Nah, di situ baru ketahuan. Siapa-siapa saja yang... Iya, ternyata saya kira itu saya juara 1, nanti yang ikut ada juga juara 2, juara 3. Ternyata enggak, juara 1 semua ini. Ini juara TVRI itu ada 2 yang juara 1. Jadi TVRI Kaltim perlu berbangga nih. Yang juara 1 regional Kalimantan ada 2. Si Rahmat dari Kukar. Teman kita Rahmat. Ya, teman kita Rahmat, selamat ya. Selamat Mas Rahmat. Rahmat itu dia juara 1 televisi kategori non bisnis. Non bisnisnya. Ya, saya kategori televisi bisnis. Nah, terus itu ada kategori media cetak, ada juga yang radio, macam-macam kategorinya nih. Dan kami juara 1 semua. Non bisnis tuh maksudnya kayak CSR gitu ya berarti? Ya, kayak CSR. Nah, jadi dari situ kan akhirnya saya kan ada kebingungan nih. Dari kebingungan itu akhirnya mana nih teman tadi yang cerita sama Mas Ibnu. Akhirnya dijelasin lah bahwa AJP itu seperti apa, bentuknya bagaimana. Di situ baru pikiran saya terbuka. Oh, ini ajang nasional toh. Berarti kita akan ketemu dengan orang-orang dari wilayah lain. Iya. Nah, setelah itu sampailah kami di Bali. Sampai di Bali, habis itu kita ada kegiatan-kegiatan, kita outbound dan lain-lain. Terus tuh singkat cerita ya, itu di awarding, malam penganugerahan. Kami semua yang juara teritori dipanggil ke depan. Ya, kategori media online gitu. Maju semua juara 1. Ini dari teritori Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali semua maju semua. Nah, nanti dari situ keluarlah 3 orang, juara 1, juara 3 nasional. Di situ saya baru ngeh, oh ada juara nasional lagi ya. Nah, yang nggak diduga ketika televisi bisnis. Gimana tuh ceritanya nih? Jadi majulah saya kan, karena kan udah senang nih juara teritori kan, sampai di depan kita dipanggil maju ke depan. Ini sudah sampai depan nih, juara 3. Juara 2, itu kalau nggak salah teman-teman kita dari CNN. Nah, pas juara 1-nya muncul. TVRI Kalimantan Timur. Wah, senang ya. Dalam hati. Ada nggak fotonya? Ada. Videonya ada. Editor tolong. Nanti videonya yang lagi teriak-teriak juga ada. Karena yang teriak saya di depan itu cuman ye aja, tapi teman-teman kita se-Kalimantan. Jadi ketika kita sudah di sana itu kita sudah tidak bicara aku TVRI, membawa nama daerah ya. Kita sudah membawa nama Kalimantan. Nah,
Jadi mau apapun media mau, tapi kita satu teritori itu udah teriakan semua tuh, lompat-lompat semua. Ya namanya di situ bisa dibilang orang yang paling wow itu adalah orang Kalimantan gitu, karena teriak-teriak semua gitu kan. Tuh Nah, guys, dari Kubar Maulu bisa sampai juara nasional. London lagi. nah, itu juara 1, belum sampai di Londonnya tuh. Belum ya? Oh, belum. Belum. Ada lanjutan. Ini Masih baru ada sampai ya. di juara 1-nya. Nah, juara 1. Yang pasti udah kebanggaan banget kita juara 1 nasional. Itu sudah kebanggaan banget. Saya sudah terharu lah, tapi terharu yang tidak sampai meneteskan air mata juga, tapi senang banget lah, ya kan? Senang. Senang banget. Nah, turun nih. Turun. Lanjut pengumuman selanjutnya. Selesai pengumuman, yang paling ditunggu-tunggu adalah best of the best. Oh, Iya. Oh, iya. Best of the best. Posisinya saya duduk di bagian belakang. Saya duduk di bagian belakang itu. Saya nyantai tuh di bagian belakang. Saya duduk-duduk sambil pengumuman berlangsung. Gak lama ada orang Pertamina waktu itu namanya Mbak Elo. Datang ngajak ngobrol, ih mas keren banget loh karyanya, gimana sih kemarin ngambil gambarnya, terus gimana. Saya cerita lah, saya asik cerita tanpa saya memperhatikan ke depan. Nah pas pembacaan Mbak Elo bilang, oke, mas kita dengerin dulu ya yang best of the best-nya. Iya. Jadi nanti bisa diputar yang pengumumannya. Nah, Tolong putar. editor. Insert. Ini dia. Nah, Nah, seperti itulah ya. Nah, jadi seperti itu kejadiannya. Jadi diumumkan best of the best-nya. Yang dibaca adalah teritorinya. teritorinya. Ya. Jadi best of the best. Kalimantan Timur. Kalimantan dibacanya gitu. Oh ya, seluruh Kalimantan. Kalimantan ini langsung teriak. Terus teman-teman saya itu langsung ngangkatin saya gitu. Saya ini antara percaya dan tidak percaya. Yang saya lupa adalah juara 1 nasional dari Kalimantan cuma saya sendiri. Iya. Dari semua kategori itu juara 1 nasional dari Kalimantan cuma saya sendiri. Karena yang masuk ke best of the best itu hanya juara 1. Nah, Jadi juara 1 kayak misalnya dari beberapa daerah nanti diseleksi lagi jadi best of best itu ya. iya. Nah, jadi saya ini antara percaya dan tidak percaya. Terus tuh ternyata Mbak Elo dari awal itu deketin saya, itu memberikan clue kepada kameramen. Oh gitu, spontan gitu ya. Iya, jadi dia datang. Ini kan kejadian berlangsung dengan sangat cepat ini. Iya, spontan. Pas dia datangin saya, kameramen sudah mulai gini, langsung diangkat, diumumin. Saya tuh langsung kayak antara percaya tidak percaya tuh, teman-teman saya tuh langsung kerumunin semua. Karena senangnya itu nggak cuma saya doang gitu yang ngerasakan, kita semua senang Daerah, gitu. ya. Daerah senang semua. Di panggung tuh udah manggil, silakan maju. Ini masih euforia kita di sini nih, nggak maju-maju. Celebration dulu nih. Iya, akhirnya disuruh maju. Nah, disitulah saya sampai meneteskan air mata gitu. Saya sampai nangis ke depan itu. Saya nggak bener-bener nggak percaya gitu. Ada nangisnya nggak? Ada. Ada loh Boleh. fotonya waktu itu mas. Ah, Yang boleh. di grup pernah di-share. Bisa ya? Iya. Boleh nanti tolong ya. Jadi gini, kenapa saya sampai terharu? Yaitu tadi, saya mengingat proses saya syuting. Perjalanan Iya. tadi ya. Nggak mudah. Pengorbanan saya, niat saya mau pergi, waktu itu istri saya kondisinya gimana, itu yang bikin, Bener-bener kerasa banget. iya rasanya tuh, kenapa saya sampai terharu sampai menangis tuh itu. Karena ada itu Di tadi. balik itu semua perjuangannya tuh nggak main-main. Iya, nggak mudah untuk bisa Perjuangan sampai niatnya. di sini tuh nggak mudah. Jadi waktu saya sampai di depan itu sudah nggak terbendung lagi, sudah ya udah saya biarin ngalir aja. Gitu. Nah. Dan sampai di depan itu saya sambil masih terharu gitu, saya sambil dengerin semua pengumuman itu ya. Mendapat kesempatan sekolah ke luar negeri, wah itu makin jadi senang banget pokoknya. Tuh, guys. Sudah enak banget. Mantap. Keren banget. Jadi untuk teman-teman jurnalis khususnya yang di TVRI Kalimantan Timur ya, saya sekarang, kalian berikutnya. Guys, kalian berikutnya. Kalian berikutnya. Kalian berikutnya. Jadi karya ini adalah standar, berarti kalau udah standarnya segini, jangan di bawahnya, buat di atasnya. Gitu. Jadi buat yang terbaik lah, buat yang sebaik mungkin agar karya yang dihasilkan itu bisa terbaik juga dan kita bisa diperhitungkan orang gitu. Karya TVRI Kalimantan Timur nggak kecek-kecek Nggak gitu. Cuma gitu doang. Iya, kita juga ada artnya, tidak hanya ngerekam gambar biasa doang, tapi gimana caranya memadukan antara jurnalistik dan juga seni di dalamnya gitu. Nah, itu kan informasi jadi mudah diterima dengan baik dengan orang. Nah,
Nah, akhirnya ya singkat cerita langsung lanjut aja. Tadi sudah dapat terima awarding. Nah, saya dapat hadiah nih. Hadiahnya lumayan loh teman-teman. Tadi teritori dapatnya 7 juta. 7 juta. Kalau juara 1 teritori 7 juta. Kalau juara 1 nasional dapatnya 20 juta. Wow. 27 tuh ya sudah ya. Wow. 20 juta. Kalian mau ikut? Ikut ya, ikut Nah. tuh. Terus dalam prosesnya itu kan kita ngurus visa nih karena kita mau keluar negeri. Setiap kali kita ke Jakarta itu selain difasilitasin tuh ada uang sakunya. Itu guys. Uang sakunya lumayan. Nah, dapat uang saku lagi. Setelah dapat uang saku lagi, waktu kita mau berangkat ke London dapat 900 pounds. Berapa tuh? 900 Sekali. Kalau waktu itu 22.200 itu saya hitung-hitung sekitar 19.800. Wow. 900 pounds. Itu uang sakunya, dan uang sakunya kita itu nggak kepake sebenarnya. Karena di sana juga difasilitasi. Karena ya. selama kalian di sana itu semua sudah disediakan, makan, minum, jalan, semua. Berarti buat uang Wow. jajan aja tadi ya. Ya sebenarnya itu Pegangan. ya kayak cuman pegangan aja buat saya, karena gini sampai saya pulang itu uang ini nggak tersentuh. Oh, nggak gerak ya. Iya, karena memang udah di segitunya difasilitasi sama Pertamina. Jadi istilahnya nih untungnya tuh plus lah, gitu Terima loh. kasih Pertamina. Terima kasih Pertamina. Lagi Mantap. Jadi pengalamannya dapet, Pengalamannya dapat, hadiahnya hadiahnya dapat. dapet, semuanya dapet. Ya, jadi terus tuh yang memang paling dirasakan banget itu adalah pengalaman sih. Kalau ke London itu, kita yang nggak pernah berpikir bakal dapat kesempatan ke London, kita bakal jalan-jalan ke London. Betul. Kita yang nggak pikir masuk ke stadion kayak gitu, apalagi saya orang yang dari kampung, tugasnya di Kutai Barat, Makam Hulu, bisa nginjak ke sana itu suatu hal yang luar biasa buat saya. Nah, makanya jadi saya nikmatin setiap perjalanan tuh, saya nikmatin, saya videoin, penting nggak penting, yang penting rekam. Mungkin dikit-dikit ya dimasukin Yang penting boleh. ada dokumentasinya. Tenang aja, nanti saya kirimin Google Drive-nya. Selama saya di sana itu Silahkan dipilih editornya. silakan dipilih, Pilih semoga nggak mumet. Soalnya banyak Berarti banget. banyak tuh. Banyak banget, kalau bisa dibilang ribuan lah. Ribuan. Jadi ya intinya dalam perjalanannya ke London itu luar biasa. Tiap hari kita di sana berinteraksi sama orang-orang di London, dan bukan cuma orang London aja, ada juga orang-orang dari negara lain, dan berbagi cerita lah. Khususnya kan kita kuliah di UAL, University of Art London. Nah, kita ambilnya komunikasi televisi karena saya dari televisi, dan pengajarnya juga dari BBC. Jadi ya sambil sharing lah. Kita sambil sharing terus tuh apa pengalaman saya, kemudian dia bekerjanya seperti apa. Banyak luar biasa yang saya dapatkan dari mereka. Jadi Pertamina ini memberikan saya sebuah pengalaman yang luar biasa. Kuliah di sana, sekolah di sana, meskipun itu ya sifatnya short course, tapi itu cukup memberikan pengalaman yang enak gitu. Karena pengalaman itu tidak kita dapatkan di Indonesia gitu kan. Bakal dapat gitu ya. Iya. Dan dari cara mereka kerja, etos kerja mereka juga, soal waktu mereka Manajemen waktu mereka betul-betul ini kalau soal waktu. Kalau It's money kan menurut mereka. kalau kita di sini bulatin kan, misalnya nih jam 9.30, Nah, jam 9.15 gitu kan, nah, ya jam 9.30 atau enggak pas jam 9 gitu kan. nah. Di sana enggak. Di sana gimana tuh Mas? Contohnya aja nih, saya sama Ajis kan dekat nih, sama Mas Ajis dekat. Jis, aku daripada nyari narasumber lain buat tugasku, aku wawancara kamu aja ya. Ya udah wawancara sekarang, atau mau kencing dulu nih, ntar aku balik, kita langsung wawancara tanpa menjemput waktu. Oh, Padahal teman dekat. oh gitu Oh dia. gitu. Iya. Dan Nah. itu on time gitu ya. Dia ngomong ke saya gini, saya bilang, bro, saya mau ambil statement tentang perkembangan fashion terkini. Kamu jadi narasumber aja ya, karena kan kamu lama kuliah di sini. Dia bilang, oke, kalau gitu nanti jam 13.47 kita ketemu di bawah ya. Saya tanya sama pendamping saya. Pendamping saya waktu itu namanya Mas Bagja. Dia bilang kalau orang di London itu ketika sudah nyebut waktu, kamu harus datang sebelum jam itu sudah di sana. Betul. Nah, jadi saya juga penasaran dong, beneran nggak sih? Iya. Jadi waktu itu kan dia bilang 47. Saya hitung turun lift berapa lama, ya udah 13.44 saya udah jalan turun nih.
Turun sampai di bawah saya nungguin, baru saya nyantai sebentar, pas 47 dia berdiri depan saya. Betul-betul Wow. spontan gitu ya. Padahal ini teman ini teman-teman sendiri loh, teman sendiri. Dan itu menjadi budaya buat mereka. Dan itu udah biasa. Bukan kayak di Indonesia janjiannya jam 9:30 baru OTW ya. Iya, baru mandi. Baru mandi. Termasuk saya. Terima kasih Pertamina. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di London itu banyak hal sih yang dengan durasi yang kita pendek. Berapa jam ini? 45 menit. 45 sampai sejam. Nah, 45 menit. Oke. Dengan durasi kita yang pendek sekitar 1 jam ini, tentunya kalau saya ceritain semua soal Makam Hulu nggak cukup. Kalau saya ceritain semua tentang London aja itu nggak cukup. Nah, jadi sebenarnya banyak cerita dan itu pengalamannya saya rasakan gitu. Dan gimana caranya biar kalian juga ikut merasakan? Saya ajak nih, tidak hanya kontributor, teman-teman yang di kantor ikut. Berarti ya teman-teman yang di kantor ini juga bisa ikut ya? Why Nggak not? harus kontributor gitu? Nggak harus Tapi harus kontributor. dibawa media kan berarti ya. Harus dibuat TVRI. Iya, harus dibawa TVRI kan, membawa nama kantor kan. Ya Iya. nggak bisa kayak perorangan gitu nggak bisa ya? Bisa. Ya memang perorangan, harus Nggak, perorangan. maksudnya nggak di bawah Tidak kayak. membawa nama kantor gitu. Oh nggak bisa? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia tadi kan AJP kan. Ya, jadi ada syaratnya. Waktu kita ikut lomba itu ada syarat yang harus kita kumpulkan. Salah satunya adalah sertifikasi wartawan dan kemudian persetujuan dari kantor dan juga bukti tayang. Oh. Nah, gitu ya. jadi itu harus ada. Dan kalau sudah syarat-syarat itu ada, nah itu salah satu syarat ya untuk mengikuti AJP ini. Nah, jadi ya teman-teman dari kantor pun juga bisa ikut. Why not? Karena gini, di kita di TVRI se-Indonesia ini memang rata-rata yang ikut adalah kontributor. Iya. Ya. Tapi di TV lain itu nggak cuma kontributor yang ikut. Karena kebetulan waktu lagi awarding kemarin yang di kanan kiri saya itu bukan kontributor. Oh. Itu dari Kantor ya. teman produksi malahan. Gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya ikut aja. Berkarya aja, ikut aja. Urusan menang apa enggaknya tuh serahkan ke dewan juri. Yang penting dari sisi kitanya nih, kayak tadi kenapa saya ceritain ada tantangan secara psikologis dari istri saya, ada tantangan psikologis juga dari alamnya. Itu kan saya mau gambarin kepada pemirsa, kepada teman-teman jurnalis bahwa seperti segininya loh niatnya saya untuk mau ikut AJP itu. Saya gambarin kayak gini, kesimpulannya adalah niatnya. Dengan niat itu saya mau serahkan semua ini ya pada dewan juri dan kepada Tuhan. Kalau saya menang ya syukur, kalau enggak ya sudah. Saya sudah memberikan yang terbaik yang saya bisa. Kita sudah all out ya. Iya. Ya sudah. Jadi ya udah serahkan aja. Dan syukurnya puji Tuhan saya best of the best. Cair. Itu ngangkatnya dengan senang banget itu. Iya. Dan waktu nanti ada fotonya deh, nanti saya liatin. Itu sampai megang awardingnya aja susah. Saking Banyak. Ini teritori. Itu yang sering kalau publika dipajang itu. Publika. Nah, itu kan cuma juara 1 nasionalnya kan. Yang saya bawa pulang tuh ada 2, best of the best sama yang teritori. Bayangin tiga-tiganya itu saya pegang yang segede gitu, tiga-tiganya saya pegang tuh. Nah, tiga-tiganya saya pegang plus ada itunya piagam penghargaannya itu 3 biji juga saya pegang. Dan bukan hanya itu teman-teman. The best of. Setelah pengumuman best of the best, saya masih euforia di depan, masih nangis tuh kan. Terus tuh saya turun, di komisaris utamanya juga deketin saya kasih dia anjat waktu itu. Anjat itu yang kerajinan Dayak itu. Karena dia minta, bilangnya dia mau, ya saya kasih lah kenang-kenangan. Nah, sambil dewan juri juga deketin saya di ujung panggung ya. Setelah itu panitia mengumumkan door prize. Door prize-nya adalah emas. Wow. Door prize-nya adalah emas. Berapa kilo tuh Mas? 1 kilo. Saya nggak ingat ya. Door prize-nya adalah emas. Tapi kalau Pertamina yang ngasih pasti door prize-nya bagus lah emas ya. Nah, sambil saya masih euforia di situ, istilahnya lagi menang nih best of the best. Nama saya di belakang muncul pemenang emas. Hokinya dia gede banget. Berapa tahun ini? Tebak. Hoki berapa tahun ini? Bisa ditanyain
bisa ditanyain sama semua teman-teman jurnalis yang ikut ke Bali waktu itu. Dia ini untungnya sudah lipat-lipat ini, udah dapat best of the best, juara 1 nasional, juara teritori, Borong nih. dapat ini lagi door prize emas lagi. Terima kasih Pertamina. Karena memang seperti itu ya. Dan itu ya saya ingatkan lagi di awal tadi, saya tuh bisa berangkat karena restu dari istri saya, dan juga saya bisa bilang mungkin ini rezeki anak saya. Karena waktu saya sedang syuting, anak saya lahir. Dedek siapa namanya? Namanya Joachim dan Sales Weisman. Dipanggil? Jo. Adik Jo, rezekinya ya. Rezekinya ya. Jangan lupa diminta emasnya sama bapak. Gitu ya, itu cerita ini sih apa waktu AJP kemarin, dan memang luar biasa sih, betul-betul dirasakan banget. Kita yang ngedengerin di sini aja, Merinding ya. Merinding loh jujur. Yang nggak mengalami Nggak itu udah mengalami. kayak, wah, Gimana biar kita sama-sama ngalamin. ide bagus tuh. Ide bagus Gimana ya. tuh ya? Ini bulan berapa teman-teman? Ini bulan 8. 8. Penutupan bulan Oktober. Masih sempat. Oh, ada lagi ya Mas ya? Loh, tahun 2025 nih AJP udah dimulai. Dimulainya bulan apa Mas? Sejak bulan kemarin udah dimulai, dan sekarang itu semua jurnalis ini sedang mencari angle-angle terbaik mereka, karya-karya terbaik mereka. Mereka akan ikut lomba. Dan tentunya karya jurnalistik yang dibuat oleh TVRI Kalimantan Timur itu akan meningkatkan standarnya AJP di tahun 2025. Betul. Kalau yang sebelumnya seperti ABC yang tahun 2024 itu taklukan Riam untuk Indonesia satu harga dari TVRI Kalimantan Timur, itu kan standarnya naik nih. Ya, di situ. Sudah bagus nih karyanya. Otomatis tahun 2025 mereka harus bikin lebih daripada ini. Jadi teman-teman bikin lebih baik daripada itu. Ada ikut lagi tahun ini Mas? Belum tahu tahun ini ikut lagi apa enggak. Kayaknya kalau kepepet gimana ikut. Kalau kepepet Kalau ya. udah akhir-akhir Ya, ilmunya baru keluar semua. Wah. Iya. Karena yang tentunya nyari angle itu nggak mudah. Nyari angle-nya tuh nggak mudah. Nyari angle-nya nggak mudah, dan juga kita kan tergantung sama Pertamina ya. Produk Pertamina yang kita angkat. Sisi bisnisnya, sisi CSR-nya atau non bisnisnya. Nah, mungkin di daerah Kutai Barat Makam Hulu habis, atau mungkin masih ada, saya belum tahu. Nanti saya tinggal gali. Iya, ini kayak kebetulan di bulan-bulan ini katanya mau lu lagi ini kan lagi surut ya Mas. Lagi Terus surut. Gimana tuh Mas terus penyaluran bahan bakarnya Pertamina ke sana? Tetap mereka salurkan, cuman dengan cara yang lebih ekstrim. Kayak mana tuh Mas lewat apa? Kalau biasanya dengan air yang normal itu longboat dari APMS di Longbagun itu tembak langsung ke Longapari. Pakai longboat yang sama. Cuman bedanya di Riam Panjang itu diangsur. Diangsur tuh maksudnya gini, muatan ini tidak bisa dipaksakan untuk langsung naik. Dikit-dikit. Jadi dibuang dulu ke sungai, diikat ke pohon, dibuang ke sungai. Nah, mereka naik bawa dikit, turun, naik, turun di Riam Panjang. Oh, gitu. Nah, jadi itulah yang kemarin saya liput itu yang itu. Oh, angkat di sisi situnya. Saya angkat sisi situnya, perjuangan mereka itu mendistribusikan BBM, tapi dengan kondisi cuaca yang normal. Bukan yang keadaan seperti Yang sekarang surut ini, lagi yang ya. surut sekarang ini nggak normal. Sekarang ini lebih parah lagi. Mereka bawa menggunakan longboat yang kecil, itu lewatinnya itu lebih naik turun lagi, sampai di atas itu diangsur lagi menggunakan perahu chest yang kecil itu, diangsur lagi lebih. Otomatis biaya yang dikeluarkan Pertamina itu berkali-kali lipat lagi dibandingkan yang biasa. Oh iya, betul. Padahal yang sebelumnya udah mahal, sekarang jauh lebih mahal. Mahulu tuh nggak bisa dijangkau pakai udara nggak Mas? Atau memang cuma air doang dia? Kalau ke Makam Hulu tuh sebenarnya ada jalur udara, cuman kan itu hanya untuk kayak orang sakit. Maksudnya emergensi aja. Penerbangan perintis tuh ada, itu ada subsidi dari pemerintah Indonesia juga. Jadi dari Samarinda, Kutai Barat ke Data Dawa itu ada. Nah, cuman itu kan ada skala prioritasnya lah untuk naik di situ. Nah, jalan darat itu belum ada ke sana. Jadi cuman ada jalur sungai. Mau tidak mau, masyarakat di Longapari itu harus menggunakan jalur sungai. Tidak ada. 10 tahun ya sudah mereka. Kita merdeka sudah berapa tahun, tapi akses jalan ke Longapari, ke kampung Longapari itu belum ada. Ke Tiong Ohang itu belum jalan yang bisa dilalui dengan baik. Karena jalan darat sudah dibuka ke sana,
tapi kayak jembatannya belum ada. Masih lewat nyebrang lagi. Iya, masih nyebrang lagi. Terus itu akses jalannya juga ya belum terputus lah, nggak bisa pakai jalan darat. Jadi untuk bisa ke sana itu jalan satu-satunya lewat sungai. Berarti darat tuh sama sekali nggak bisa ya? Apa sih kendalanya Mas sampai segitunya sampai di tahun 2025? Iya, ini udah 2025 nih. Nggak bisa gitu loh. Kita udah merdeka dari berapa? 1945. 1945. Yang pasti kalau dari sudut pandang jurnalistik, memang daerah sana itu untuk membangun di sana itu butuh komitmen pemerintah yang sangat besar. Bangunnya itu susah, distribusi logistik Ya, distribusinya susah. yang besar. apalagi distribusi bahan bangunan. Itu butuh komitmen yang sangat besar dari pemerintah. Kalau pemerintahnya berkomitmen, dia beresin jalan dari dari Samarinda Kutai Barat, logistik bisa sampai Kutai Barat. Dia beresin jalan dari Kutai Barat sampai ke Ujau Bilang, beres logistik dari Samarinda sampai Ujau Bilang. Dia komitmen lagi dari Ujau Bilang sampai ke Longpahangai, beres lagi logistik sampai Longpahangai. Begitu seterusnya sampai di perbatasan di Kampung Dan Longapari. efeknya itu nanti buat ekonomi juga bakal ngurangin subsidi angkutnya juga. Betul. Harga bahan makanan. Harga sampai di perbatasan itu bisa stabil. Kemudian tidak ada lagi nih yang namanya laka air. Masyarakat kalau disuruh pilih jalan darat daripada jalan air, ya jelas milih jalan darat lah. Iya. Kalau jalannya bagus. Masalahnya sekarang mereka mau nggak mau ya udah naik Nggak ada yang situ. bisa dipilih gitu. Nggak ada pilihan. Lewat di situ. Lewat di situ udah gitu kalau ya syukur-syukur selamat. Iya. Di situ Tapi banyak orang. kalau ada Di situ udah sering laka, sering kecelakaan air, sering laka air. Nangis lah ya lewat itu. Dan itu banyak yang meninggal loh di situ. Iya betul. Ada juga salah satu teman saya yang waktu itu kemarin dulu dan kapalnya terbalik dan meninggal. Nah, itu kan orang-orang terdekat kita udah banyak yang meninggal di situ. Jadi memang untuk menjangkau ke daerah itu tuh susah dengan kondisi yang ada sekarang. Solusi terbaiknya adalah jalan darat. Iya. Nggak ada yang lain. Ayo Pak Gubernur bangun jalan Bisa ya darat. Pak ya? Bisa ya? Bisa ya? Ya, bisa Pak. Bisa, Pak. Kami bantu, kami Bisa. bertiga bantu semangatin. Bisa Pak. Bisa. Ya, bisa ya Pak ya? Pak Prabowo juga bantuin Pak. Ya, Bisa Pak. bisa, Pak. Komitmen Pak. Kucurkan anggaran Pak untuk bangun jalan ke Kampung Longapari Pak dari Samarinda. Setidaknya Bisa. Samarinda Kubar dulu lah. Samarinda Kubar berapa jam kita? Samarinda Kubar sekitar 8 sampai 10 jam tergantung supir. 8 sampai 10 jam loh. Itu masih satu provinsi. Jaraknya sebenarnya nggak jauh kan ya? Kubar itu masih Kalimantan Timur kan? Masih Kalimantan Timur wah. Iya. Oh, masih Kalimantan Timur. Kalimantan Timur woi. Maksudnya jaraknya nggak jauh juga kan sebenarnya kalau jarak jauhnya itu nggak jauh kan sebenarnya. Sebenarnya Kalau kalau lebih Samarinda Balikpapan nggak sih? enggak jauh lah. Lebih 300 jauh lagi. 300-an kilo lah. 300 kilo. Masih tetap jauh ke Kubar. Tapi sebenarnya 300 kilo itu harusnya kalau berarti jalannya itu bagus tidak sampai 8 dan 10 jam kan? Iya. Supir-supir bilang kalau jalannya bagus itu 5 jam. Berarti kayak Ayo. Samarinda Sangatta lah ya? Iya. Bisa yuk Pak. Kalau jalannya bagus. Kalau jalannya bagus. Bisa Pak. Yuk, jalannya dibagusin ya. Iya Pak, jalan kita dibagusin. Bisa ya. Pasti bisa. Ya. Pasti bisa. Nah, seperti itulah. Jadi ya kurang lebih seperti itu perjalanannya dari awal ngikutin AJP sampai akhirnya dapat Best of the Best dan dapat kesempatan untuk belajar ke London. Itu keuntungan dan juga kebanggaan yang saya secara pribadi terima, keluarga terima, dan juga TVRI Kalimantan Timur juga terima gitu. Dan sampai sekarang bahkan ketika ada sosialisasi anugerah jurnalistik Pertamina di regional lain atau di teritori lain, itu saya ikut diundang. Kayak kemarin di Kamu juga ya. ya jadi narasumber di teritori Jawa bagian tengah dan DIY. Itu dilaksanakan di Surabaya. Dan itu saya juga diundang sebagai narasumber di sana, bagi-bagi pengalaman, semangatin teman-teman yang ada di sana untuk bikin karya yang terbaik. Masa saya bikin semangat buat teman-teman jurnalis lain, tapi di TVRI Kaltim ikut, janganlah. Kalau untuk jadi jurnalistik televisi yang baik itu sebenarnya adalah gunakan mata kalian dengan baik, gunakan telinga kalian dengan baik, dan gunakan mulut kalian dengan baik. Karena saat kalian ada di satu tempat, apa yang kalian lihat, ceritakan ke orang lain. Itulah bentuknya TV. Bedanya, TV itu adalah bentuk interpretasi dari audiovisual. Nah, ketika itu audiovisual, berarti
Kalian datang di satu tempat, misalnya contohnya ada kebakaran. Kalian datang, kalian duduk, kalian berdiri, kalian lihat, dengar, terus tuh apa yang dikatakan. Nah, kalian belajar untuk ambil gambar. Apa sih yang kelihatan di mata kalian? Ya udah ambil gambarnya. Sederhananya kayak gitu ya untuk adik-adik yang baru lulus dan pengen jadi jurnalis. Nah, kalau sudah lebih profesional lagi, buatlah karya jurnalistik yang terbaik. Tidak hanya berupa dokumenter dan juga feature, tapi juga ketika kalian liputan biasa, jangan cuma ngambil gambar ala kadarnya aja, cuma ngambil gambar ya shaking biar dramatis gitu, enggak. Tapi gimana caranya menghadirkan karya yang terbaik agar layar kaca kalian itu, konten-konten yang dihasilkan dari stasiun kalian itu berkualitas. Jadi nggak cuma asal rekam, nah gitu, enggak. Buatlah karya yang terbaik. Karena dengan karya yang terbaik itu, orang akan bertanya siapa wartawannya dan medianya dari mana. Seperti itu. Ya, itulah perbincangan kita tadi bersama Mas Mahdan Mas Man. Ya. Yang sangat inspiratif banget ya. Merinding kita Merinding dan membangun semangat untuk yang lain untuk ikut juga ajang jurnalistik yang Harus ikut. ternyata bergengsi banget ya Mas. Sangat bergengsi. Untungnya banyak. Iya, betul. Cair. Terima kasih Pertamina. Oke, Oke, kita tutup. Silakan, Yus. sampai jumpa di podcast hari ini. Gimana sih? Podcast selanjutnya. Iya, sorry. Sampai jumpa di Bye. podcast selanjutnya. Bye. Bye.